Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pajak PBB perkotaan dan pedesaan naik hingga 2,5 kali lipat. Masyarakat di Pati, Jawa Tengah berencana gelar unjuk rasa. Ya, namun penolakan tersebut ditentang oleh Bupati Pati hingga viral di media sosial. Aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di barat laut Simpang 5 Pati, Jawa Tengah, ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Hal itu memicu amarah peserta demo dan massa mengepung markas Satpol PP Pati mendesak donasi yang telah diangkut paksa untuk dikembalikan. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyalurkan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut, aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000 sama saya saja. Tertipkan, Pak Polisi. Boleh. Kejadian bermula saat rombongan Satpol PP meminta pendemo untuk pindah lokasi. Karena lokasi tersebut jadi salah satu rute acara peringatan ulang tahun ke-702 Pati. Di saat yang sama anggota Pol PP mengangkut donasi milik pendemo ke truk dan membawanya. Hari ini kan petugas Satpol PP mengangkut donasi air mineral dari masyarakat Kabupaten Pati dan kita memprotes tindakan tersebut. Karena apa ya? Karena kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Sementara viral di media sosial terkait tanggapan Bupati Pati yang menantang warga tentang demo penolakan kenaikan PBB pada tanggal 13 Agustus mendatang yang membuat geram warga. Aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Para pendemo merencanakan demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi, bangunan perkotaan, dan pedesaan di Pati, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena kenaikan hingga 250% atau 2,5 kali lipat pajak dianggap menyengsarakan masyarakat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Ya, bagaimana sebenarnya duduk permasalahan rencana kenaikan pajak PBB perkotaan dan pedesaan naik hingga 250% di Pati, Jawa Tengah hingga ditanggapi masyarakat untuk menggelar unjuk rasa pada 13 Agustus 2025. Dan kita simak pernyataan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo bersama dengan rekan Herjunus Putra dalam program Sindo Sore berikut ini. Iya, itu hanya untuk menegaskan bahwa kebijakan yang saya ambil itu sudah bulat, sudah benar, sudah tepat, menaikkan sebesar 250% untuk pembangunan, untuk kelancaran pembangunan Kabupaten Pati. Mengingat keuangan Kabupaten Pati itu sangat memprihatinkan. PAD kami itu hanya sebesar 14%, 15% dari APBD. Jadi sisanya itu hanya tinggal sedikit yang bisa digunakan untuk belanja modal, yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Padahal beban pembangunan infrastruktur jalan, menangani banjir, menangani rumah sakit, dan lain-lain, itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jadi, dan mengapa sampai 250%? Karena selama 14 tahun, NJOP ini tidak pernah dilakukan penyesuaian. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, NJOP ini harus disesuaikan paling lambat sekali dalam 3 tahun. 1,5 tahun atau 2 tahun, paling lambat sekali dalam 3 tahun. Kalau kita hitung sejak 2011 hingga sekarang, kita ikuti aturan undang-undang itu, kenaikannya bisa melebihi dari 1.500%, bahkan 2.000%. Kalau kita ikuti secara konsisten atas perintah undang-undang.
Tapi ini hanya kami lakukan sebesar 250%. Jadi sebenarnya jauh lebih ringan daripada target undang-undang. Pak Sadewo, ini Anda menyebutkan karena memang dalam kurun waktu 14 tahun ini tidak naik seperti itu. Tapi ketika ini naik Pak dengan tadi 250% ya Pak ya. Apakah tidak terlalu masif kenaikan yang dibebankan ini? Bisakah bertahap karena mungkin masyarakat kaget gitu Pak, angkanya lumayan untuk 250 dari angka sebelumnya Pak Sadewo. Hitung-hitungannya gimana Pak? Begini Mas, proses pengambilan keputusan ini sudah sangat demokratis. Kami minta saran pendapat dari para kepala desa, dari tokoh masyarakat. Jadi ini sudah menyerap masukan. Dan itu sesungguhnya kebijakan sudah berjalan. Pembayaran pajak hingga sekarang ini sudah hampir 50%. Tidak ada masalah apa-apa. Dan insya Allah nanti bulan September atau paling lambat bulan Oktober, pembayaran ini sudah lunas. Biasanya pembayaran PBB di tahun-tahun sebelumnya itu lunas di bulan Desember, kami prediksikan sampai bulan Oktober itu sudah lunas. Jadi di masyarakat luas itu tidak ada masalah karena pembayarannya sudah berjalan dan sudah hampir 50%. Nah soal kata-kata tadi, kata-kata saya tadi kok 5.000 sampai 50.000 itu hanya penegasan bahwa kebijakan yang saya ambil ini sudah tepat, sudah benar. Bukan saya menantang, maksud saya menantang rakyat saya? Tidak sama sekali. Ini hanya menegaskan bahwa keputusan ini sudah tepat demi pembangunan Kabupaten Pati, mengatasi kesulitan keuangan yang kami hadapi. Oke, baik. PAD yang rendah dan beban yang besar, Pak. Kalau ada asumsi atau anggapan, Pak, kita lihat bagaimana di lapangan banyak warga merasa aksinya dihalangi, Pak. Apakah Anda benar seperti itu atau mungkin Anda punya concern apakah ada dalang kalau dari Anda, Pak? Begini, kalau dia mau demo saya tidak pernah menghalangi. Dia mau penggalangan dana selama ini nggak ada pelarangan dan tidak ada yang menghalangi. Sudah berjalan kok, kurang lebih 1 minggu sudah berjalan di situ. Hanya kenapa kemarin kami tertibkan, karena besok itu adalah hari kirap, hari ulang tahun Kabupaten Pati besok. Dan di tempat itu adalah tempat yang dilarang yang merupakan lintasan kirap, mengganggu lintasan kirap. Hanya itu saja supaya dia berpindah tempat. Jadi tidak saya melarang. Kemudian Satpol PP itu tidak melakukan anarkis, kekerasan pun tidak. Ya, verbal, oral pun tidak, kata-kata kasar pun tidak. Tapi kenapa kemarin terjadi ketegangan itu demikian? Kami sudah mengimbau baik-baik untuk pindah, tidak mau. Barang ini diambil, dibawa ke Satpol PP. Satpol PP itu maksudnya barang ini tetap diserahkan, tapi jangan dikembalikan di tempat semula. Tapi mereka ngotot untuk diberikan tempat semula. Ngotot ini terjadi ketegangan, tapi meskipun ketegangan Satpol PP itu menahan diri. Nggak ada kekerasan. Tidak ada kata-kata kasar dari pihak Satpol PP. Mereka kasar, gebrak-gebrak pun kami sabar, tidak ada masalah apa-apa dari kami. Dan kami akhirnya mengalah, mengembalikan itu demi menjaga situasi aman dan kondusif di Kabupaten Pati. Jadi kami coba lihat video secara detail, ada nggak dari petugas kami keras, kata-katanya kasar, ada nggak ada. Apakah dia ada yang melakukan pemukulan? Nggak ada. Lihat video secara detail, tidak ada. Jadi sebenarnya Pak Sadewo sendiri sudah mengkomunikasikan bahwa tindakan tidak boleh represif ya Pak Sadewo ya? Ya, betul sekali. Dan itu terimplementasi di lapangan, petugas kami betul-betul persuasif, ramah, tidak ada yang kasar. Gitu. Baik, tidak ada kekerasan. Dan kalau kita bicara kotak sumbangan yang diambil itu ya Pak, sudah dikembalikan Pak? Sudah langsung dikembalikan karena kami menjaga situasi aman kondusif. Pemerintah mengalah tidak apa-apa demi situasi kondusif di Kabupaten Pati. Nggak ada masalah. Dan nanti kalau dia mau demo di tanggal 13 juga kami
tidak ada penggalangan, tidak ada pelarangan, nggak ada masalah. Baik, jadi kemarin disita itu karena tadi rutenya akan dipakai untuk kirap ya Pak, untuk yang aksi demo betul. mereka. Oke, nah Pak, kalau dengan angka 250% tadi Pak, untuk warga yang tidak atau pihak-pihak yang tidak sanggup bayar Pak karena jumlahnya tadi 250%? Itu juga sudah kami sampaikan, kami sosialisasikan. Warga yang kondisi miskin ekstrim yang betul-betul tidak mampu, kami bebaskan. Baik. Kami bebaskan, tidak perlu bayar pajak. Itu. Jadi ini kalau kita hitung ya Mas, yang kena dampak 250%, itu tidak sampai 30% dari objek pajak. Sesungguhnya seperti itu. Dan warga happy-happy saja. Warga itu sangat bisa menerima kebijakan ini karena di era ini pembangunan itu nyata. Yang dulu infrastruktur jalan rusak parah di mana-mana. Rusaknya tidak hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun rusaknya. Tetapi sekarang kami tangani dengan hot mix, dengan cor beton tebalnya 30 cm. Itu di hampir semua kecamatan. 85 ruas jalan kami tangani. Jadi masyarakat itu bisa menerima kebijakan ini karena pembangunannya nyata. Baik, Pak Sudewo, izin tadi Bapak menyebutkan warga sebenarnya sebagian besar happy-happy saja ya Pak ya dengan kebijakan ini. Nah kalau yang protes ini Pak, mereka yang turun ke jalan donasi dan tadi ada sedikit mungkin bentrok dengan Satpol PP. Bagaimana Pak? Apakah hanya sebagian kecil atau apa analisa Anda? Ya, saya pun juga hanya menebak-menebak. Jadi mengapa ada aksi sekeras itu yang dilakukan oleh beberapa orang. Tapi kalau kami cermati bagaimana latar belakang mereka, itu juga ya tidak perlu kita expose di sinilah. Jadi tidak perlu kami sampaikan di publik begitu. Tapi saya juga bingung mengapa sampai seperti itu. Saya hanya mohon meminta semua elemen masyarakat Kabupaten Pati menahan diri, menjaga situasi aman dan kondusif. Karena kalau tidak aman, tidak kondusif, nanti di luar sana khususnya para calon investor akan berpikir ulang untuk investasi di Kabupaten Pati. Dan itu sangat mengganggu, sangat merugikan rakyat secara keseluruhan.